Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi udah lama saya nggak buat video selain video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar. Jadi pada video kali ini saya akan bahas salah satu saham kesayangan beberapa forum saham. Saham tersebut adalah saham Unilever. Jadi seperti kita tahu, saham Unilever ini adalah salah satu saham yang selalu disebut kalau kita ikut seminar saham. Selalu dimention kalau kita bingung mau beli saham apa, kalau kita pemula ya. Saya pun kalau ngajar orang tentang nabung saham, pasti salah satu saham yang selalu saya sebut adalah Unilever. Kenapa? Ya karena produknya selalu dipakai, produknya anti krisis, produknya ya itulah selalu dipakai, tahan krisis, perusahaannya bagus dan segala macam. Tapi pada kenyataannya saham Unilever bahkan di tahun 2021 saja itu turun hampir 50% ya, sekitar 40%-an dari 8.000 ke 5.000, bahkan sempat ke 4.700, ya 60%, 70%, 80%-an. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah Unilever masih layak tabung? Apakah Unilever masih bagus? Karena saya pun pernah buat konten waktu itu terkait Unilever. Masih ada nggak ya? Harusnya masih ada. Wiguna. Oke. Saya pun dulu pernah buat konten tentang saham Unilever. Oh ini. Jadi kalau kita nabung saham Unilever 5 tahun gimana kinerjanya? Nabung setiap bulan 5 juta dari tahun 2016 sampai Juni 2021. Kenapa ngambilnya 2016, Pak? Ya karena biasanya time frame investasi 5 tahun, 10 tahun, kalau 15 tahun rasanya kelamaan. Di time frame-nya saya set 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, ini saya ambil contoh 5 tahun. Dan waktu itu ternyata kalau kita nabung Unilever kita masih rugi 42%, atau kalau dengan dividen minus 36%. Jadi masih rugi nih kalau kita nabung Unilever secara dalam 5 tahun. Hal tersebut wajar. Kenapa wajar? Ya memang Unilever dari 2017 akhir, 2018 awal sampai 2021 ini memang downtrend. Turun terus. Setelah stock split dia turun terus dari peaknya kisaran 11.500-an sampai sekarang 5.000. Jadi dari peaknya udah turun lebih dari 50%, sekitar 60%. Nah, terus selanjutnya gimana Pak Frans? Unilever gimana? Nah, Unilever, pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang adalah, Pak Frans, Unilever sudah sampai bottomnya atau belum? Itu pertanyaannya. Nah, jawaban saya adalah saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa memprediksi bottomnya itu di mana. Tidak ada orang yang bisa memprediksi bottom saham itu kapan. 100% yang memprediksi 100%. Karena kita tahu semua ada yang namanya Astronaci dengan Pak Gema yang dengan ilmu astrologi dia bisa prediksi waktu. Tapi kan itu tidak 100% benar. Kadang ada salahnya juga dan hal itu memang wajar. Itu kan suatu ilmu, tidak ada yang 100% benar. Technical pun, chart pattern pun semua tidak 100% benar. Ada probability di situ. Nah, terus gimana cara Pak Frans menentukan bottom sebuah saham itu gimana? Nah, cara saya menentukan bottom sebuah saham itu gimana? Adalah dengan cara berspekulasi. Yes, berspekulasi. Ketika resiko sahamnya sudah rendah, it means sudah kena supportnya. Contoh misalkan Unilever ini sudah kena supportnya, ya kita di situ bisa spekulasi. Kita bisa berspekulasi bahwa Unilever di 4.700 adalah bottomnya. Di 4.700 adalah bottomnya. Di 4.700 adalah bottomnya. Nah, coretan ini, garis-garis ini adalah garis support resisten market structure yang saya buat. Nggak ada yang saya delete, nggak ada yang saya baru buat, nggak ada segala macam. Ini memang sudah saya buat dari sebelum-sebelumnya. Ini namanya market structure. Maksudnya gimana Pak? Berspekulasi. Contohnya gini, misalkan waktu itu saya coret-coret, oh di 5.500 ini Unilever rebound. Tapi apakah ini bottomnya?
Apakah ini bottomnya? Ya bisa jadi. Caranya misalkan waktu itu saya berspekulasi beli di 5.700, stop loss di kalau kalau break low sini. Ternyata kalau break low ya udah tunggu lagi di resisten bawahnya. Nanti di resisten bawahnya sama, lah berspekulasi lagi. Pak, kesannya kayak judi dong kalau gitu. Ya menurut saya enggak. Kenapa? Karena karena kita manage risiko kita. Kita manage risk reward ratio kita, dan tentu saja jangan asal-asalan deket support spekulasi enggak gitu juga. Tapi kita harus lihat indikator-indikator tambahan yang menambah kemungkinan probability benar kita lebih besar. Karena di market kan semua tentang probability. Kenapa kita pakai bandarmologi? Kenapa kita pakai fundamental misalkan? Kenapa kita pakai technical? Kenapa kita pakai support resisten? Kenapa kita pakai moving average? Kenapa kita pakai MACD? Kenapa kita pakai RSI? Itu semua kan kita gunakan untuk apa? Untuk memperbesar probability benar kita di market. Ya kan? Memperbesar bukan memastikan, ya. Nah, jadi hal-hal yang harus tambahan adalah indikator-indikatornya. Nah, terus pertimbangan saya apa? Saya bisa bilang Unilever kita sudah mulai bisa beli. Bahkan saya udah bilang itu dari agak lama rasanya. Dari channel Telegram saya selalu sebut Unilever. Nah, ini yang lagi rame Unilever, tunggu di 5.000. Waktu itu saya buat broadcast. Terus akhirnya waktu itu saya call lagi saham Unilever tanggal 20 berapa nih? 25 Juni. Unilever akhirnya saya call lagi, dapat 4.900, menarik. Waktu itu saya bilang seperti itu. Dan terus Unilever saya update bersama ICBP, bersama Indofood. Indofood ICBP-nya udah naik, Unilever-nya belum naik. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang bandarmologinya sendiri, itu Unilever sudah mulai diakumulasi. Dan kalau kita lihat siapa yang akumulasi dari tanggal sini aja, dari tanggal 9 sampai sekarang, mayoritas yang akumulasi adalah investor asing. Kita tahu dulu Unilever salah satu movernya adalah asing. Cuma Unilever kena banyak sentimen negatif, COVID salah satunya, lalu ada aturan free float juga salah satunya, dan investor asing kayaknya waktu itu banyak jualan. Tapi sekarang untuk saham Unilever itu sudah mulai diakumulasi lagi oleh investor asing. Saya sendiri tidak menggunakan foreign flow secara harfiah, lihat inflow asing enggak. Saya cuma lihat brokernya aja. Dan secara bandarmologi akumulasi, selesai. Saya nggak peduli asingnya net buy atau net sell, yang pasti foreign brokernya udah pada belanja semua. CS-nya sebagian sedikit itu lokal. Seperti itu. Itu yang pertama. Alasannya karena secara broker summary Unilever sudah bagus. Lantas apa lagi? Secara teknikal untuk saham Unilever itu sudah mulai konsolidasi. Nah, salah satu ciri sebuah downtrend itu mau berakhir, itu biasanya ada dua tipe biasanya. Satu tipe yang kena support langsung reversal tinggi atau V recovery, kan ada tuh yang V recovery, model-model recovery. Atau yang kedua adalah, dan yang biasa saya suka adalah yang setelah kena support dia sideways dulu, dan Unilever melakukan itu. Unilever sideways dulu. Dan ini sangat menarik Unilever. Jadi alasan pertamanya bandarmologi, alasan keduanya ya dia udah konsolidasi. Secara price volume oke, secara bandarmologi oke. Ya kan, secara risk reward gimana Pak Frans? Secara risk reward sangat oke. Kalau kita menganggap ini akan menjadi potensial bottomnya, berarti rewardnya akan sangat banyak, akan sangat jauh. Itu untuk saham Unilever. Buat analisa terkait saham Unilever. Tapi analisa saya bisa salah. Bisa jadi ini bukan bottomnya. Bisa jadi bottomnya, kalau kita mau coret-coret lagi, misalkan bisa jadi kemungkinan bottomnya di sini. Kalau 4.700 break, yaitu 4.000. Mungkin 4.000. Nanti kalau ternyata 4.700 break, ya udah kita stop loss dulu, tunggu dekat 4.000.
berarti kita salah, berarti saya salah, sesimpel itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli Unilever, apalagi saya bahas yang buat trading dulu ya. Kalau buat trading, Unilever udah sangat menarik. Lantas gimana buat yang nabung saham? Buat yang nabung saham pun Unilever menurut saya sudah cukup menarik sih. Sudah cukup menarik. Harganya udah turun sangat dalam dari peaknya 11.000 sampai 5.000, itu kan udah lebih dari 50%, sekitar 60%. Kalaupun turun lagi, kalau Bapak Ibu nabung saham, harusnya nanti average Bapak Ibu akan dapat di range 4.000 sampai 5.000. Seperti itu. Tapi sekali lagi, jangan lupa dianalisa lagi. Ini kan menurut pandangan saya. Nah, ini menurut pandangan saya. Seperti itu. Menurut pandangan saya, silakan dianalisa lagi. Saya belum beli saham ini. Saya belum beli saham Unilever karena saya lagi pegang saham lain. Mungkin teman-teman yang ikut live trading hari Senin tahu saya lagi pegang saham apa. Tapi Unilever ini menarik. Indofood ICBP-nya udah naik. ICBP lagi koreksi udah naik, Indofood juga lagi koreksi udah naik. Seperti itu. Tinggal Unilever consumer yang masih ketinggalan, blue chip consumer ya. Consumer blue chip yang masih ketinggalan. Seperti itu. Resikonya sini. Nah, silakan, atau resikonya teman-teman mau atur sendiri, silakan. Tapi kalau dari versi saya resikonya di sini, atau sekitar 10% resikonya. Rewardnya teman-teman bisa atur sendiri mau kemana. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup, dan seperti biasa, disclaimer, segala rekomendasi dan analisa saham hanya bersifat memberi pandangan semata. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Saya memberikan pendapat berdasarkan prinsip ilmu yang saya geluti. Jadi saya tidak bahas fundamental, saya tidak bahas laporan keuangan, saya tidak bahas let's say astrologi karena saya tidak berkompeten di bidang tersebut. Saya tidak bahas hal-hal lain. Saya hanya bahas bandarmologi, broker movement, dan technical. Yang ada dalam lingkup kompetensi saya. Jadi setiap keputusan investasi itu ada di tangan Bapak Ibu. Lalu semua yang terdapat dalam video ini hanya opini berdasarkan data. Jadi semua yang saya ngomong berdasarkan data. Data teknikalnya memang konsolidasi, data broker summary-nya memang akumulasi, data broker summary-nya memang foreign broker yang akumulasi, dan saya tidak ada mendiskreditkan emiten tertentu, emiten consumer lain tidak saya sebut, tidak. Seperti itu. Dan setiap nama broker dan sekuritas yang disebut adalah semua kendaraan. Jadi tidak merujuk ke salah satu sekuritas secara institusi. Tetapi merujuk terhadap investor di balik transaksi tersebut. Gitu. Oke. Sekian dari saya, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dianalisa lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.